Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat sehat sehingga Ibu dapat menyampaikan materi keempat atau pertemuan keempat pada mata kuliah pendidikan karakter. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan keempat kali ini Ibu akan menyampaikan materi yang pertama, itu sifat hakikat manusia dan wujud sifat hakikat manusia. Oke. Ibu akan menyampaikan materi pertama, sifat hakikat manusia, yaitu ciri khas secara prinsipil yang membedakan hewan dan manusia. Yang pertama, hewan memiliki kemampuan siap pakai. Contohnya, ketika sapi melahirkan anaknya, pasti langsung bisa berdiri dan berlari, lalu mencari susu ibunya. Sedangkan manusia tidak memiliki kemampuan siap pakai. Begitu dilahirkan hanya bisa menangis. Apa ada nih manusia begitu melahirkan langsung bisa berdiri? Yang kedua, hewan makhluk biologis. Sedangkan manusia makhluk biologis, individu, sosial, dan religius. Kalau hewan memiliki rasa suka pada lawan jenisnya, ya langsung saja. Sedangkan manusia kan tidak. Ada aturan-aturannya, norma, ada agama. Tapi kalau manusia yang begitu suka, kemudian langsung, ya sama saja manusia seperti hewan. Yang ketiga, hewan hanya memiliki insting. Sedangkan manusia memiliki potensi yang selalu berkembang. Contohnya, kuda hanya memiliki insting berlari, maka kuda hanya bisa berlari dengan cepat. Tapi kalau manusia, jika manusia memiliki ilmu, misalnya pengetahuan memotong kayu, akan berkembang, dapat membuat ukuran-ukuran, kemudian membuat lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Ketika manusia sudah memiliki potensi ilmu yang berkembang, maka akan diajarkan ke manusia yang lainnya. Yang keempat, hewan bertindak dengan insting. Contohnya, yang pertama, harimau lapar, melihat kambing yang langsung saja makan. Sedangkan manusia memiliki rasa tanggung jawab. Kalau ingin makan sate kambing ya harus beli dulu kambingnya, tidak ya mencuri. Kemudian disembelih, ada aturan-aturan dan cara-caranya. Contoh yang kedua, hewan kalau suka dengan lawan jenisnya ya langsung saja. Tapi kalau manusia ada rasa tanggung jawab. Ketika suka sama lawan jenisnya, ya kalau misalnya langsung berarti sama saja dengan hewan. Yang kelima, hewan tidak mengenal etika, estetika, dan agama. Kalau manusia mengenal etika, estetika, dan agama. Contohnya, apa ada hewan yang misalnya bertamu, tok tok tok, assalamualaikum, nah itu etika. Sedangkan manusia kan pasti tok tok tok, ketuk pintu dulu, kemudian assalamualaikum. Nah, terus yang contoh estetikanya, apa ada hewan yang berdandan? Sedangkan manusia kan berdandan ya. Kalau yang perempuan pakai bedak, lipstik, pakai jilbab yang berwarna-warni, kemudian modelnya macam-macam dan lain-lain. Kalau laki-laki pakai bris, jas, pakai dasi dan lain-lain.
Manusia itu beribadah, sedangkan hewan tidak. Yang keenam, akal hewan terbatas, sedangkan manusia terus berkembang. Materi kedua, wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri, sadar kemampuan dan kekurangan. Yang kedua, kemampuan bereksistensi, kemampuan di mana Anda ingin orang lain menganggap diri Anda itu ada. Misalnya suka berorganisasi, suka di masjid, punya geng, dan lain-lain. Yang ketiga, punya kata hati, atau hati kita sudah dicuri. Nah, kalau yang masih punya hati nih, ketika hati kita baik, maka orang tersebut menjadi orang baik. Ketika kita melakukan keburukan, maka hati kita akan mengingatkan. Yang keempat, punya moral, ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku. Yang kelima, punya rasa tanggung jawab. Ketika kita ada perkuliahan, Anda sering mengumpulkan tugas, disiplin, presentasi, tagihan-tagihan dipenuhi, ada rasa tanggung jawab yang dimiliki. Yang keenam, punya rasa kebebasan. Hewan ada tapi dia terbatas karena pasti dikurung sama majikannya. Tapi kalau manusia pasti ingin berlibur, jalan-jalan, touring, dan lain-lain. Yang ketujuh, manusia menyadari hak dan kewajiban. Hak itu merupakan yang harus kita ambil, kita miliki, sedangkan kewajiban merupakan yang harus kita kerjakan. Tunaikan dulu nih kewajiban, baru mengambil haknya. Misalnya, sebagai anak harus belajar agar mendapatkan IP bagus. Sebagai mahasiswa harus mengumpulkan tugas, presentasi, penelitian, belajar, dan haknya apa? Mendapatkan nilai yang terbaik. Yang kedelapan, memiliki rasa kebahagiaan. Anda kalau dapat hadiah bahagia enggak? Ya bahagia. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Sekian dulu. Silahkan yang memberi komentar pada kolom komentar mengenai materi yang Ibu sampaikan. Komentar ini Ibu anggap seperti daftar kehadiran. Jadi wajib diisi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik.